Jadi kerusakan yang kita lihat warnanya biru nggak ada, merah ada, hijau ada, dan gambarnya cenderung gelap. Padahal posisinya brightness kontras sudah pada maksimal. Kita standar aja biar nanti perbaikinya mudah. 70-80 atau 70 semua aja, brightness kontras 70. Ini udah, kita buka. Kita cari nggak ketemu bocornya, tapi curiga pada bagian flashback. Langkah pertama, kita lepas flashbacknya, ground kita taruh di body TP. Kita nyalakan. Masih sama, terdengar ngeses. Kita lepas kolektornya yang horizontal menuju ke defleksi. Kita coba dan kita tes tegangannya. Kita coba dan tes tegangannya. Jadi masih sama. Skala 250, B plus, dan 115. Tegangan tinggi atau tegangan RGB. Pindah ke skala 50. Vertikal ada 20 volt, 13 volt, bawahnya lagi 16 volt. Tegangan audio 15-16. Kita copotin kakinya flashbacknya. BSC 25T1010A. Kita copot penutupnya, kancingnya ada di samping. Yang besar fokus, dan ini kecil screennya atau G2. Udah lepas, kita pasang yang baru. Telur screen atau G2. Kalau takut lupa ya satu-satu aja, barangkali membedakan fokus dan screennya agak lupa. Screen
screen kecil yang fokus besar, fokus dapat soket. Ini ada hitamnya kecil-kecil seperti mau konslet, mau terjadi kebakaran atau konslet, kita amankan dulu. Jadi dalam memperbaiki itu harus jeli melihat jalur-jalurnya. Kalau kurang jelas bisa dibersihkan pakai thinner dulu, tujuannya agar tidak terjadi kebingungan dalam memperbaiki, karena PCB itu sering terjadi berubah warna hitam atau mungkin gosong-gosong. Kemarin juga di TV Polytron bagian MOSFET-nya atau seperti transistor asematik itu MOSFET itu lokasinya juga hitam. Kita amankan, kita akali dengan cara dibalik pemasangan transistornya, terus kasih kabel-kabel. Kalau ini cuma sedikit, kita masih bisa kuas pakai cutter. Oke, pemasangan kop tabung sebelum dipasang dibersihkan dulu pakai thinner A yang udah kering, toko bangunan tersedia. Kancingnya jangan lupa. Sambil hidupkan, sambil pengukuran. Saya lebih suka ketika nyala itu kita kolektornya kita pasang. Cek heater dulu, AC pada skala 10 volt. Kita cek heaternya sambil dinyalakan. Bagian jalur nomor 3 dari sini, 1 2 3 ini mendapat resistor. Ini volt normal. Pergantian elko 400 volt. Namanya belajar ya, dicoba-coba. Sebenarnya TV udah nyala tapi kok ganjel, ada suara ngesesnya terlalu tinggi, terlalu keras, kurang nyaman. Maka kita cari
masih sama, berarti kemungkinannya kita mencoba pergantian trafo ini, dan kita lihat jalurnya hampir sama. Jalurnya sama, kita coba ganti, geser kaki nih pin podo. Oke, jadi tadi pergantian trafo, dan untuk kakinya ada geseran yang sudah dipasangin tadi, jalurnya tidak sampai di sini, jadi geser ke sebelah kiri gini, dan ini sini, terus kita rubah samakan dengan yang ini. Jadi yang tadinya kaki di sini kita geser ke sini, dan di sini kasih geser sini, dan yang di sini tadi ada di sini kita geser ke sini biar jalurnya sama. Setelah percobaan ternyata tegangan ada, dan langkah selanjutnya untuk tegangan RGB nya tadi dari trafo ini, sedangkan yang bekasnya nggak ada lilitan di sini, 1 2 3, dan kaki ini ada, kaki 3 ini ada tegangan tinggi, sedangkan yang bekas nggak ada, maka kita ambilkan dari flyback kaki nomor atas yang kiri. Ini flybacknya seri T1010A. Ini T1010A, bebasnya ada di sini, kita pindah diodanya. Kita cek tegangan tingginya atau RGB skala 250. Nah, normal, dan ini di bawah 200, tadinya lebih 200 setelah pergantian flyback. Tegangan 24 nya ini juga normal. Oke, jadi kerusakan nada suara ngosos itu ternyata setelah kita mencoba pergantian flyback gak ada hasilnya, kita curiga kepada jaringan dulu, elko nggak ada hasilnya, elko 400 volt pada primer. Setelah dioda 4 itu diganti juga nggak masalah. Kita mencoba penggantian trafo, tapi trafonya untuk ukuran ampernya mungkin saya sendiri kurang paham, dan setelah pergantian trafo bisa jadi itu serinya, bisa jadi
Yang rusak kuning ini saya ganti yang biru, sama-sama cabutan dari mesin Cina, cuma perbedaannya yang ini mesin ini IC 2, IC chroma IC, ada IC kontrolnya, sedangkan yang trafo ini mempunyai satu IC single, atau bisa dikatakan model yang baru, sedangkan IC 2 model lawas. Saya sebutkan dari ini bekas, saya sebutkan dari sini, ini IC single, sedangkan yang lawas IC 2. Setelah pergantian, untuk masalah jalur ada perbedaan sedikit. Yang aslinya atau kondisi PCB yang itu dari kaki yang ini kosong, tapi ada, jadi cuma menggeser pinnya ke kiri, cuma itu aja untuk jalurnya. Sedangkan yang ini jalur sekunder, yang itu tegangan tinggi atau tegangan RGB 165 volt itu dari trafo, sedangkan yang ini dari trafo saya cek gak ada, maka saya ambilkan dari flyback pin yang kanan ini atau yang paling nomor 10 ini 165, maka diakali ambilkan dari sini. Setelah percobaan ternyata masih ada masalah lagi, yaitu gambarnya itu bisa normal tetapi berkedip ketika tekan menu, muncul tulisannya OSD nya itu, muncul tulisannya menu program itu juga ikut berkedip, dan ketika on juga itu gambarnya seperti yang pertama nyala itu melebar terus menciut normal. Nah, tapi masih berkedip ya. Yang susah itu berkedipnya itu, saya pikir mungkin trafonya ini perbedaan ampere. Nah, untuk masalah ini kita tanya dulu yang punya TV, kalau ada dananya kita ganti, belikan PCU satu blok itu, insya Allah nanti jadi normal. Mungkin karena ampernya kurang sinkron atau mungkin kurang besar, gambar normal, cuma permasalahannya berkedip sedikit. Kalau misalnya berkedip itu yang punya TV sudah terima, ya nggak masalah, kita berikan aja. Jadi nanti kita konfirmasi dulu. Dan setelah percobaan pengecekan agak lama, ternyata gambar itu untuk warna yang biru itu kadang normal, kadang enggak. Jadi kita pengecekan kepada jalur yang RGB. Untuk jalur RGB ternyata kita urutkan yang biru sudah. Untuk RGB ini pin biru, transistornya yang atas ini saya ganti cabutan juga. Ini pinnya nilainya C2428, jadi transistor C2428 ini kita ganti. Setelah kita ganti, kita coba TV nya normal, alhamdulillah untuk warna sudah normal. Dan masih ada lagi, jadi TV nya ini lumayan komplikasi. Setelah pengecekan beberapa menit ataupun setengah
setengah jam, hampir 1 jam. Ternyata TV-nya itu gambarnya mulai gelap gitu. Jadi gelap, mulai gelap. Diputar screen-nya juga bisa nambah tetapi kurang maksimal, maka saya cek dan saya ganti pada kapasitor yang jalurnya screen pada PCB RGB. Screen yang nilainya 2K itu ini letaknya di sini. Pada PCB tertulis G2, jadi mendapat kabel screen ini dari playback. Nah ini, dan di PCB ini nah ini kapasitornya ini 2K. Kita ganti cabutan 2K ini, kita ganti kakinya mendapat jalur ini dan menuju ke ground. Saya pikir ini terjadi seperti konslet, terjadi seperti pengurangan nilai, mungkin mau konslet, jadi saya ganti. Alhamdulillah jadi normal. Dan sekarang masalahnya tinggal satu, yaitu kadang gambar kedip tadi itu, kalau menurut saya itu trafo dari pergantian ini mungkin trafonya itu tadi. Nah ini menurut saya ampernya mungkin kurang besar, jadi kita tanya dulu. Kalau punya dana maka kita coba ganti trafonya. Kalau yang punya TV sudah terima, ya kita tinggal berikan aja. Demikian videonya, mudah-mudahan untuk perbaikan TV mesin Cina ber-IC 2 atau IC 2, ada IC kontrol dan IC chroma terpisah. Ternyata banyak masalahnya, nggak masalah, yang penting tetap berusaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.